Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami dalam Bincang Netizen. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tema yang cukup menarik, yaitu konsep keadilan dalam Islam. Saya akan ajak berkenalan dahulu dengan narasumber. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, narasumber kita kali ini adalah Bapak Kiai Haji Imam Nahoi MHI. Beliau adalah salah satu pengurus Ma'had Ali Situbondo, Jawa Timur. Selain itu, beliau adalah salah satu komisioner Komnas Perempuan periode 2015-2019. Pak Yai, bagaimana sebenarnya konsep keadilan dalam Islam? Di dalam Islam itu ada ajaran-ajaran yang disebut sebagai ajaran yang prinsip, dan ada ajaran-ajaran yang disebutnya sebagai ajaran-ajaran yang partikular, ya. Yang prinsip pun ada yang bertingkat-tingkat. Ada yang disebut dengan maqasidus syariah, tujuan syariat, dan di atasnya itu ada yang disebut dengan prinsip yang lebih tinggi dari tujuan syariat, itu yang disebut dengan istilahnya itu al-maqasid al-aliyah, yaitu tujuan yang luhur dari seluruh ajaran Islam. Kalau ya maqasidus syariah kan pada umumnya ulama menyebut ada 6 tujuan dari syariat. Yang pertama, menjaga kehidupan, hak hidup, menjaga hak keberagamaan seseorang, hifdzut tadayyun atau hifdzud din, menjaga hak orang untuk berpikir, bercakap dan mengungkapkan pendapat, yang disebut dengan hifdzul aql atau hifdzut tafkir. Kemudian ada hak untuk properti, dan ada hak untuk berketurunan dan berkeluarga. Ada hak lagi hak untuk dihormati atau hakul karamah al-insaniyah. Kalau dalam bahasa kitab-kitab klasik disebut dengan hifdzul ird, menjaga kehormatan. Itu tujuan syariat Islam. Tapi di atas tujuan ini ada yang disebut dengan prinsip yang mendasari 5 tujuan ini atau 6 tujuan ini, yang disebut dengan al-maqasidul aliyah. Antara lain adalah kesetaraan, al-musawah, dan keadilan. Atau al-adalah atau al-adlu disebutnya. Ada perbedaan yang mendasar antara al-musawah dan al-adalah. Al-musawah itu biasanya disebutnya sebagai equity, kesetaraan. Ini lebih memfokuskan pada posisi seseorang. Biasanya disebut dengan kesetaraan kemanusiaan, di mana semua orang, laki-laki, perempuan, suami istri, kiai, murid, presiden, rakyat, siapapun yang disebut dengan manusia, itu dalam posisi yang setara, sebagai hamba Tuhan yang Maha Esa. Ada prinsip lagi yang disebut dengan keadilan. Keadilan ini berkaitan dengan pembahagian hak itu. Maka dalam bahasa Arab, keadilan itu juga disebut dengan al-qistu. Al-qistu itu sebenarnya makna dasarnya itu pembagian, tapi pada umumnya dimaknai sebagai keadilan. Nah, itu karena antara keadilan dan pembahagian ini itu sangat berkait erat. Islam dengan ayat-ayat Al-Quran dan As-Sunnahnya itu ratusan ya berbicara tentang keadilan itu. Itu menunjukkan bahwa keadilan itu adalah sesuatu yang sangat menjadi nafas dari ajaran Islam itu sendiri. Tanpa keadilan sesungguhnya tidak ada apa yang disebut dengan Islam itu. Jadi spirit Islam hadir ke dunia ini, itu sesungguhnya spiritnya adalah melawan kezaliman dan menggantikan dengan keadilan. Kezaliman bisa jadi adalah kezaliman ekonomi,
kezaliman di dalam menjalankan kekuasaan, atau kezaliman orang yang berada di dalam posisi yang nyaman kepada orang yang berada dalam posisi yang lemah. Nah, salah satu keadilan yang hendak diwujudkan dalam Islam untuk menggantikan kezaliman sebelumnya adalah keadilan di dalam keluarga. Keadilan suami terhadap istri, keadilan suami istri kepada anak, keadilan anak kepada orang tua dan seterusnya. Itu diatur di dalam Islam. Begitulah sesungguhnya konsep keadilan dalam Islam itu. Baik, pemirsa, narasumber telah menjelaskan bagaimana sebenarnya konsep keadilan itu. Tapi saya ingin berdiskusi lebih jauh atau mengetahui lebih jauh apa saja landasan agama yang digunakan untuk konsep keadilan ini. Yuk langsung kita tanyakan sama ahlinya. Silakan Bapak, bagaimana, apa saja sih landasan agamanya, baik itu dari Al-Quran, hadis, atau mungkin ada qaul ulama, ijma ulama gitu. Saya kira sudah bertebaran ya beberapa ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang bicara soal keadilan, dengan mudah sekali dibaca di banyak ayat. Yang paling penting adalah bahwa keadilan itu berkait dengan pembahagian karunia Tuhan lah, atau pembahagian hak-hak yang sudah diberikan oleh Tuhan kepada umat manusia itu. Keadilan itu berwujud dalam bentuk yang berbeda-beda, karena keadilan yang sesungguhnya adalah keadilan perpaduan antara konsep dengan realitas, dengan kenyataan itu. Misalnya begini, ada suatu ilustrasi yang menurut saya menarik ya, untuk menggambarkan keadilan yang sesungguhnya. Ada misalnya seorang penguasa atau seorang pejabat negara mengatakan kepada masyarakatnya, silahkan kamu ambil hak-hakmu, ambil apa yang menjadi bahagianmu dengan bebas dan terbuka misalnya. Nah, pernyataan seperti ini kan seakan-akan adil ya. Tapi sesungguhnya bisa jadi tidak adil. Karena tidak semua orang bisa dengan mudah mengambil hak-haknya. Dalam masyarakat itu ada masyarakat yang bodoh, yang tidak mengenal administrasi. Ada masyarakat yang disabilitas. Ada masyarakat minoritas yang masih distereotip oleh masyarakat sebagai masyarakat pendosa dan seterusnya. Ada masyarakat yang mayoritas. Nah, kalau kemudian masyarakat dengan berbagai bentuknya ini diperintahkan untuk mengambil hak-haknya secara bebas dan terbuka, nah ini tentu saja yang akan mendapatkan hak-hak itu adalah orang yang mayoritas, yang punya kekuatan dan peluang. Sementara masyarakat minoritas, orang yang disabilitas, orang yang tidak mengerti bagaimana mengurus administrasi tidak mendapatkan hak-haknya itu. Nah, itu bukan keadilan sesungguhnya. Nah, keadilan yang sesungguhnya adalah memberikan ruang yang cukup, mempersiapkan kemampuan yang cukup, kapasitas yang cukup kepada masyarakat, bagaimana dia mendapatkan hak-hak itu dengan mudah dan dengan aman, adil tadi itu. Keadilan itu dalam konteks keluarga itu harus dibicarakan di antara suami istri. Misalnya kalau istri punya ruang-ruang bekerja, akses di luar, sementara suami tidak memiliki akses pekerjaan di luar, maka yang adil adalah memberikan ruang yang cukup bagi istri untuk bekerja di luar rumah, mencari nafkah. Nah, suami bekerja di rumah, merawat anak, mendidik anak, menyapu dan seterusnya, gitu. Tapi ketika posisi sebaliknya, ya yang adil adalah sebaliknya, gitu.
Jadi intinya sesungguhnya adalah bagaimana pembahagian kerja di dalam rumah tangga itu secara adil. Apa yang disebut dengan pekerjaan laki-laki dan pekerjaan perempuan itu semuanya tidak ada di dalam Islam ya. Pekerjaan di rumah itu adalah pekerjaan kedua belah pihak itu. Pekerjaan yang mana untuk siapa, nah itu adalah hasil dari kesepakatan. Tadi kan konsep keadilan yang dijelaskan itu masih dalam ruang lingkup keluarga. Kira-kira ada nggak teks contoh dalam ruang lingkup yang lebih besar, mungkin masyarakat atau berbangsa dan juga bernegara? Keadilan distributif itu ya, keadilan bagaimana masyarakat itu bisa mengakses akses ekonomi yang disiapkan oleh Allah di muka bumi ini. Misalnya Al-Quran mengatakan wasakhkhara lakum ma fil ardi jami'a. Tuhan telah menundukkan segala sesuatu yang ada di bumi ini lakum, untuk kamu semuanya. Jadi sungguhnya bumi dan seisinya ini untuk kamu semua. Jadi kum ini yang dimaksud oleh Tuhan itu adalah seluruh umat manusia. Tapi kadang-kadang faktanya ada seseorang yang bahkan untuk menguburkan dirinya itu tidak kebahagiaan tanah, itu untuk menguburkan dirinya. Padahal Tuhan sudah menyatakan bahwa apa yang ada di bumi ini lakum untukmu. Tapi kadang-kadang ada orang yang tidak memiliki itu. Itu berarti ada orang yang mengambil terlalu besar dari jatah seluruh umat manusia itu. Jadi andai kata umat manusia ini berbagi dengan baik sesuai dengan keadilan Tuhan itu tidak ada orang yang tidak kebahagiaan sesuatu di alam ini. Jadi kalau ada orang yang tidak kebahagiaan itu karena ada orang yang mengambil terlalu banyak gitu. Dan itu sesungguhnya manusiawi juga kadang-kadang. Oleh karena itu Islam mengajarkan orang yang mengambil terlalu banyak karena punya akses yang banyak, kembalikan kembali pada orang-orang yang tidak bisa mendapatkan akses itu. Jadi sebenarnya konsep zakat, konsep cari nafkah itu sebenarnya adalah wujud-wujud keadilan di dalam masyarakat gitu. Kemudian keadilan dalam konteks penegakan hukum misalnya itu banyak sekali itu ayat-ayat itu. Bahkan misalnya ayat wala yajrimannakum syana'anu qaumin alla ta'dilu i'dilu huwa aqrabul littaqwa. Jangan sampai kebencianmu kepada satu komunitas tertentu itu mengajakmu untuk memperlakukan mereka tidak adil. Berbuat adillah kepada mereka walaupun kau benci itu, karena ketakwaan itu aqrabul littaqwa, lebih mendekatkan kamu kepada ketakwaan kepada Tuhan. Ini ayat ini sungguh dahsyat dan agak sulit untuk diamalkan. Misalnya kita sudah benci pada komunitas tertentu ya, katakanlah komunitas yang beda agama, seperti kita benci sama kelompok Ahmadiyah misalnya, kita benci sama kelompok orang yang berbeda agama, Syiah misalnya. Nah, Al-Quran sebenarnya mengajarkan bagaimana kebencianmu pada komunitas ini, kalau kamu benci ya, untuk tidak berbuat zalim kepada mereka gitu. Itu kalau benci ya. Seharusnya tidak benci karena mereka sebenarnya masih berada di dalam ruang Islam. Nah, akhir-akhir ini misalnya yang ada kelompok minoritas, misalnya kelompok-kelompok minoritas seksual yang memang oleh Tuhan sedang dimainkan seperti itu. Ini bayangan saya Tuhan memainkan nih, karena itu sebenarnya berada di dalam lingkup takdir Tuhan ya. Jadi kelompok-kelompok LGBT, kelompok minoritas seksual itu bolehlah kalau orang benci misalnya, tapi janganlah kebencian itu menyebabkan siapapun, termasuk apalagi negara, untuk melakukan tidak adil kepada mereka-mereka ini. Al-Quran sangat tegas sekali itu, innallaha ya'murukum. Jadi bahasanya Al-Quran itu kalau sudah menggunakan ya'murukum, memerintah, itu berarti serius. Jadi innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha. Tuhan menyuruh kalian semuanya, wahai penegak-penegak hukum, pemerintah, penguasa, untuk menunaikan amanah.
Amanah ini sebenarnya adalah keadilan distributif tadi itu kepada orang-orang yang memang berhak untuk mendapatkan amanah. Amanah ini adalah sesuatu yang apabila dilaksanakan oleh orang yang diperintahkan oleh Tuhan untuk menjalankannya, maka akan tercipta rasa aman itu. Oke, baik pemirsa, diskusi kita semakin menarik. Tapi sayangnya kita sudah masuk di penghujung acara. Tapi sebelumnya saya ingin minta narasumber kita untuk memberikan sedikit closing statement. Silahkan Bapak, closing statementnya. Islam adalah keadilan itu sendiri dan keadilan itu adalah Islam. Orang yang menamakan dirinya sebagai Muslim, tetapi dalam perilakunya tidak mencerminkan nilai-nilai keadilan, sesungguhnya keislamannya diragukan. Sebagian ulama mendefinisikan mahwal Islam, apakah Islam itu? Ulama menjawab dengan singkat, al-Islam huwa al-adalah, atau al-Islam huwa al-adlu. Islam adalah keadilan itu sendiri, karena nyawa Islam adalah keadilan. Pemirsa, demikianlah perbincangan menarik kita. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Dan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.